Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasuli ibtihu amarullah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ma yahrumu ala man intaqada wudu'u, yang haram atas orang yang batal wudunya atau yang tidak mempunyai wudu. Yahrumu ala man intaqada wudu'uhu arba'atu asya' as-shalah wa tawaf wa mashul mushaf wa hamluhu. Ada 4 yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu atau orang yang punya hadas kecil. Yang pertama yaitu as-shalah. Syariat itu mempunyai aturan. Ketika baik menurut kita tapi tidak baik menurut syariat, ya tetap dihukumi tidak baik. Jadi ada yang menganggap iku lan apik sembahyang. Sembahyang kan doa. Iya, tapi ada aturannya. Bahkan justru melakukan kebaikan seperti sholat itu malah hukumnya haram apabila dia tidak punya wudu. Jadi makanya ini mayahrumu, yang haram dilakukan bagi orang yang tidak punya wudu, yaitu apa? Nomor 1, sholat. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah, ataupun sholat jenazah walaupun ada khilaf, atau sujud syukur atau sujud tilawah itu juga bagian, sujud itu bagian daripada sholat. Sering ada orang pemain bola atau apa ya, atau mari menang lomba terus langsung sujud. Nah, itu sujud apa yang dilakukan? Kalau itu sujud syukur atau yang dikatakan sujud syukur yang seperti yang diajarkan syariat, tidak sah itu. Pertama ya tidak nutup aurat, kan katoan. Yang kedua kadang ya gak ngadep nang kiblat. Yang ketiga dia gak duwe wudu. Kalau memang gak punya wudu, tapi kalau sudah wudu ya berarti boleh saja asalkan tadi menutup aurat dan menghadap kiblat. Nah, itu kadang dilakukan maunya baik, niatnya baik, ini menunjukkan rasa syukur saya, iya, tapi cara ngono iku gak bener ya. Justru gak tambah mendapat pahala, tambah mendapatkan dosa, karena haram melakukan sujud syukur ya tanpa wudu ya. Jadi semuanya ada aturannya. Baca basmalah, mau coba basmalah itu ya api. Tapi kalau baca basmalah ini untuk melakukan hal yang haram, justru malah haram hukumnya. Ngelakoni haram, mencuri atau apa, baca bismillah sih, bismillahirrahmanirrahim. Atau jenengan buka HP konten porno, bismillahirrahmanirrahim buka. Nah, itu kan justru gak tambah oleh pahala, mendapatkan dosa. Jadi semuanya ada aturan ya, yang syariat yang harus dipenuhi. Enggak semuanya yang baik itu boleh dilakukan gitu.
Sebenarnya bukan termasuk sholat. Loh, iya, tapi bagian daripada sholat. Gerakan sholat itu diantarakan sujud. Jadi gerakan sholat itu diantaranya sujud. Makanya seperti sholat jenazah itu kan gak ada rukuk, gak ada sujudnya ya. Tapi kan juga dinamakan sholat. Sholat jenazah. Jadi bagian, jadi keterangannya sholat atau bagian dari sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Aku tak iseng-iseng masuk gak ada wudu tak sembahyang, nah, seperti itu gak tambah oleh ganjaran, tambah karena apa? Ya itu tadi nggak ngikuti aturan. Nomor 1 sholat. Wat tawaf, yang nomor 2 tawaf. Jadi tawaf ini adalah memutari Ka'bah ya. Kalau kita masuk masjid sini atau selain Masjidil Haram, itu kan ada kesunahan sholat tahiyatul masjid. Tapi khusus untuk masuk Masjidil Haram itu enggak tahiyatul masjid, gantinya itu tawaf 7 kali muter. Jadi tawaf itu taqumu maqamas shalah, koyok-koyok nglakoni sholat. Nah, karena saking sulitnya menjaga tidak bersentuhan kulit laki perempuan, maka banyak orang yang melakukan intiqalul madhab atau menggunakan madhab yang jika bersentuhan kulit laki perempuan tidak membatalkan wudhu itu ya, dalam keadaan tawaf. Karena tawaf ini mempunyai syarat wajib harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Tawaf. Wa mashul mushaf. Nah, mashul mushaf. Mushaf ini adalah tulisan Al-Quran, baik ditulis di kertas maupun ditulis di dinding ataupun ditulis di kayu atau di batu, apapun itu. Kalau tulisan Al-Quran itu tidak boleh disentuh kalau tidak punya wudhu. Jadi kalau dulu kan tidak ada kertas, itu ditulis di kulit. Termasuk sampul yang menempel di Al-Quran. Megang sampulnya gak oleh, menyentuh Al-Qurannya, nanti mushafnya. Jadi makanya sesuatu itu kalau berdekatan dengan yang mulia, dia akan menjadi mulia. Contohnya apa? Kayak kulit yang dipakai sampul Al-Quran atau mushaf Al-Quran itu ya diambung-ambung, ya megangnya harus suci. Coba kalau kulit ditaruh di jadinya beduk ya kepuin terus sampai bolong. Itu gambaran kalau sesuatu itu berdekatan dengan baik, hal yang baik, dia akan menjadi ikut baik. Jenengan berteman dengan penjual minyak wangi, ikut wangi. Kalau berteman dengan tukang las, ya sangit. Tapi ada pengecualian, menyentuh mushaf ini bagi yang istilahnya ta'lim atau anak kecil yang kepingin ngaji ya. Kadang anak kecil itu kan belum bisa melaksanakan wudhu atau apa, itu kok orang nggak bawa Quran. Kalau memang tujuannya ta'lim dan bisa tidak sampai bahasanya wis dijatuh-jatuhkan, wis pokok digawa, enggak apa-apa. Nah, ini ada
ada kebolehan untuk anak kecil yang belajar ngaji. Bagaimana dengan mushaf yang ada di HP? Nah, ini ketika kita punya aplikasi Al-Quran, ya, ini boleh nggak menyentuhnya? Maka ulama mengatakan bahwa yang di aplikasi, yang di dalam HP ini bukan tulisan, tapi bayang-bayang. Sama dengan ada cermin, sama dalai mushaf ngareping ini, ya, otomatis kan cerminnya ini muncul itu tulisannya. Ya. Jadi itu sifatnya cuma pantulan cahaya. Jadi bukan termasuk mushaf. Jadi menyentuh HP yang yang ada aplikasinya itu nggak punya wudu, nggak apa-apa. Karena itu bukan termasuk mushaf, tapi hanya pantulan cahaya itu. Jadi cara ngono engko mari ngono mati ya hilang. Beda dengan tulisan. Kalau tulisan kan langgeng ya, soalnya nggak iso hilang. Kalau ini kan cuma bayangan dong, nanti pindah digeser aplikasi ya hilang, ganti yang lain dan lain sebagainya. Jadi tidak termasuk mushaf Al-Quran. Tapi tetap saja di tempat-tempat yang mulia kita tidak boleh mau jeding WC terus buka. Nah itu karena walaupun bagaimana di situ tetap terbaca kalimat atau tulisan-tulisan Al-Quran walaupun bentuknya pantulan. Jadi sekali lagi untuk ya tetap hormat, kalau di dalam kamar mandi tidak boleh membuka aplikasi Al-Quran ataupun suara. Ada orang yang buat ringtone surat Yasin atau apa, itu berbahayanya kalau ada di tempat kotor, kok baru azan contohnya telepon Allahu Akbar, Allah jero WC kan gak pas ya. Nah, itu dihindari seperti itu. Jangan sampai kita punya aplikasi atau ringtone itu ayat Al-Quran atau azan, karena itu termasuk kalimat thayyibah, dikhawatirkan berbunyi ketika kita berada di tempat yang kotor. Mushaf. Tapi kalau seandainya ada mushaf itu jatuh, kita tidak punya wudhu, kita tetap harus mengambilnya untuk hormat. Jadi tujuan kenapa kok tidak boleh, diantara hikmahnya menyentuh mushaf itu tidak boleh, tidak punya wudhu, karena untuk hormat apa? Memuliakan Al-Quran atau memuliakan mushaf Al-Quran. Nah, ketika ada Al-Quran yang jatuh, kok jenengan tinggal wudhu dhisik, ya selah dite uang mamanya, selah ya tidak apa-apa. Itu untuk tujuan memuliakan, bukan kita untuk menghinakan, tapi justru untuk ya, diambil saja. Atau ada orang saking wedine gawe lemek nyekel gak usah ngono-ngono, pala koyo nyekel, yes diambil saja ya, diambil ditaruh walaupun kita tidak punya wudhu, karena tujuan kita ini menyelamatkan atau agar Al-Quran ini tidak terinjak orang. Yo kon ngono koyo nyekel opo ambek sarung tak utawa ambek godhek dicothek ngene ta. Lapo sik ngono bareng iki. Ya justru itu enggak memuliakan, justru menghinakan ya. Jadi mushaf Al-Quran. Wa hamluhu, begitu juga membawa, menyentuh aja enggak boleh, apalagi membawa, kecuali membawanya ada sesuatu yang lain. Contoh bawa tas ya, di dalamnya ya ono dompet, ya ono pulpen, ya ono mushaf, ndak apa-apa. Aku niati iki mak nggawa iki pulpen, kebetulannya ono
anak mushafe ya gak apa-apa dibawa. Jadi kalau dengan sesuatu yang lain boleh, tapi kalau murni untuk bawa Al-Quran tidak boleh. Jadi membawa Al-Quran tidak boleh ketika tidak punya wudhu atau punya hadas. Ini ada permasalahan tentang hukum membawa bagian daripada tulisan Al-Quran di tabarruk. Biar ngeling wayahe niku kepengin dompete isine akeh terus ya. Menulis ayat punya ayat min nafat iki lho. Ada ayat ya itu disimpan, satu ayat ditaruh di dompet atau ini hukmu hamlu ma kutiba minal Qur'an litabarruk wa hurmatu hamlul mushaf tashmulul mushaf au ba'dun minhu walau waraqatan, walaupun satu lembar pun itu termasuk mushaf, artinya tetap wajib dimuliakan. Ilama kutiba biniyati tabarruk wal hifdzu kat tamaim, kecuali kalau ditulis memang murni niat tabarruk. Aku iku gak niat tulis ndak, iku untuk golek berkah ya. Kayak digawe jimat ya. Jikep ya. Jadi ada sama dengan orang haid itu kan tidak boleh juga, orang junub baca Al-Quran itu tidak boleh, orang junub. Tapi kalau punya tujuan enggak, itu aku gawe wirid, baca ayat kursi, baca yasin, tapi wiridane itu memang bendino biasa membaca surat yasin, waqiah, atau baca ayat kursi. Tapi kalau nggak punya wudhu boleh makruh, cuman kalau junub nggak boleh. Jadi itu nanti, tapi kalau ada niatan untuk menjaga dalam artian aku itu gak niat maca Quran tapi niat jogo hafalan, nak gak tak waca kok hafalan saya hilang, itu ada ulama yang membolehkan untuk lil hifdi, untuk ngrekso, untuk jogo. Nah, jadi ya juzu hamlu lil muhdis wa kadzalik masalah dora hadis sampai hadis syair ya, atau Al-Qur'an ada kan Quran dulu itu iya Quran cuwilik gawe kalung. Jadi memang tujuannya tabarruk lalil qiraah, untuk tabarukan bukan untuk dibaca. Kalau untuk dibaca beda lagi. Jadi boleh orang haid, orang junub baca ayat-ayat Al-Quran boleh, tapi jangan niat membaca Al-Quran. Niatnya apa? Ya zikir, wirid. Jadi boleh. Sering ada orang tanya, saya ini haid boleh enggak? Tahlilan boleh, walaupun di tahlil itu baca Al-Quran, tapi itu kan untuk wirid boleh, untuk rutinitas baca wiridan. Begitu juga baca ayat-ayat tertentu, surat-surat tertentu boleh. Pokoknya niatnya dipakai untuk wirid, bukan untuk lil qiraah. Kalau lil qiraah wajib harus hurmah dengan mempunyai wudu. Ya, tapi kalau li tabarruk itu boleh dibawa, boleh. Kok aku kalungan biyen iku sering kalungan dikai tulisan apa gitu ya. Iki apa lah kan duwe wudu nggawa iki oleh ndak. Tapi itu kan litabarruk, bukan untuk lil qiraah. Tapi walaupun seperti itu, kalau masuk kamar mandi ya harus dilepas. Seperti mohon maaf ada yang punya cincin mungkin tertulis lafaz ayat kursi atau apa mungkin, boleh saja dipakai.
nggak punya wudhu, boleh nggak boleh? Itu bukan untuk dibaca, ini untuk keberkahan. Tapi kalau masuk di tempat kotor, kamar mandi atau WC, ya harus dilepas. Jadi ada 4 hal yang haram dilakukan bagi orang yang tidak punya wudhu. Berarti hadas kecil ya. Nanti ada ketambahan hadas itu 3 nanti dibagi. Ada yang kecil, ada yang tengah, ada yang besar. Ya, jadi beda-beda nanti. Jadi ada yang haram dilakukan orang yang tidak punya wudhu, ada yang haram dilakukan orang yang junub, ada yang haram dilakukan orang yang haid. Paling tinggi hadas itu adalah orang haid atau nifas. Itu gede-gede ini hadas. Jadi hadas yang terbesar karena larangannya semakin banyak. Ada lebih dari 10 ya, 10-an ya untuk yang haid itu. Jadi yang khusus yang ini yang haram untuk hadas kecil ini ada 4. Ada 4 yang tidak yang haram dilakukan bagi orang yang tidak punya wudhu. Sebetulnya kalau kita mengacu kepada dalil, kenapa kok tidak boleh disentuh, tidak boleh dibawa, ya. Itu memang mengacu kepada hadis Nabi bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Kalau ayat la yamassu ilal mutahharun ini ulama khilaf. Artinya maksudnya mutahharun ini apa malaikat ya, yang di Lauhil Mahfud ya. Apakah manusia ya. Ini masih ulama menjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau yang hadis Nabi ya, la yamassul Quran illa tahirun itu jelas ya. Hadisnya jelas tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum kita masuk di pembahasan setelahnya. Ada yang perlu ditanyakan? Na'tarafna bi annana ta'rafna wa annana asrafna ala ladha asrafna atub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mawlidina wal ali wal ikhwan sairil khilami wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma fadlan wa judan manna la bintisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idadata suhbi walhamdulillahi bil bati matanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.